Hadirin, ketika kami berziarah kepada Imam Al-Bukhari, awalnya kami menganggap Imam Al-Bukhari memang lahir di kota Bukhara. Lalu beliau wafatnya kami menganggap di Samarkand. Ketika kami datang ke sana, bukan hanya di Samarkand, setengah jam lebih jauh daripada Samarkand. Kami melihat, hadirin, rumahnya tempat wafatnya Imam Al-Bukhari bukan di perkampungan yang memang beliau tempat biasanya beliau tinggal, enggak. Akan tetapi kehidupan seorang imam yang selama ini sangat betul-betul berjasa di dalam kehidupan kita termasuk umat muslimin. Yang kalau tidak ada beliau, kita nggak kebayang, hadirin, bagaimana hadis-hadis Rasulullah masih terjaga sampai hari ini. Berkat usaha beliau yang menghafalkan, maaf, kalau kita melihat Sahih Bukhari mungkin cuma ribuan hadis yang beliau masukkan. Tapi hafalan beliau 600.000 hadis yang beliau hafalkan. Hadis yang sahih, tidak sahih, yang asli, yang maudhu, semuanya dihafalkan sama Imam Al-Bukhari. Tapi beliau telitinya, selektifnya, beliau memasukkan hanya beberapa ribu saja di dalam Sahih Bukhari dengan keyakinan beliau yang begitu luar biasa. Hadirin, pelajaran di antara kita melihat, sampai hari ini tempat tinggal beliau bukan tempat kawasan perumahan atau penduduk pemukiman. Ternyata setelah kita pelajari bagaimana riwayatnya Imam Al-Bukhari, beliau lahir di kota Bukhara, beliau belajar ke sana kemari, termasuk beliau setelah menjadi alim ulama, beliau coba tinggal di Naisabur. Disitulah Imamul Muslim, ya, Sahihul Muslim kita tahu, itu berkesempatan belajar dengan Imam Al-Bukhari. Apa yang terjadi? Gak senang orang-orang, hadirin. Para ulama udah mulai goyah. Imam Bukhari dengan kealimannya, dengan keagungannya, dengan kehebatannya, membuat para ulama-ulama di sekitar itu takut. Takut nanti jamaahnya nggak ada lagi yang mau datang sama ulama itu, akhirnya pada majelisnya Imam Al-Bukhari. Dan yang semisal ini rupanya dari dulu udah ada. Kita pikir di Medan aja. Rupanya dari dulu udah ada di mana-mana. Dan kalau memang begitu sudah. Setiap kita para ustadz, para ulama, ya, kalau mendapati hal-hal demikian udah legowo saja. Ya, selagi niat kita betul-betul lillah, Rasul, untuk Allah, apa yang harus kita khawatirkan? Sering kita dengarkan daripada guru-guru kita mengatakan, apa yang harus dikhawatirkan oleh seorang da'i, seorang ustadz, kalau dia ada orang datang baru buat majelis, ya mungkin majelisnya lebih ramai, itu kan paling tidak meringankan pekerjaannya. Ya, bangunan itu, hadirin, kalau kulinya cuma satu, gak akan terbangun itu bangunan. Tapi kalau ada yang bantu, ada keneknya, orang-orang mandornya, semuanya kerjasama, baru bangunan itu insya Allah akan terbangun dengan rapi. Tapi kalau semuanya mau dikerjakan sendiri, pokoknya saya aja yang boleh, ini gak boleh. Mau sampai kapan Anda? Paling hebatnya Anda sih gimana sih rupanya? Sebanyak mana sih Anda bisa berjasa membawa hidayah? Ini saja, hadirin, mohon maaf. Kita bangga, berapa banyak, berapa ribu setiap malam Selasa. Apalagi kalau sudah malam Arba'in. Ya, hari-hari Arba'in, ramai yang datang. Tapi coba kita pikirkan, kita renungkan. Lebih banyak yang hadir atau umat orang-orang yang ada di Medan yang enggak hadir? 4 juta loh penduduk kita. Bukan tanggungnya Kiai Mufti. Bukan hanya tanggung jawab beliau, ini tanggung jawabnya kita semua. Kita semua punya tanggung jawab, hadirin. Punya usaha, punya andil masing-masing. Beliau dan orang-orang semisal beliau yang di depan-depan ini hanya mampu mengajak dengan ucapan, dengan apa yang beliau tahu di dalam kepala beliau, dengan ilmu yang bisa beliau sampaikan, itu cara andilnya beliau. Tapi yang mungkin ada yang punya harta, ada yang punya kendaraan, ada yang punya ide, ada yang punya profesi-profesi tertentu, manfaatkan. Dan insya Allah, ya, jangan menganggap, oh ini kalau ustadz yang ngajak pahalanya lebih besar, saya dokter enggak, pahalanya enggak besar-besar kali. Saya insinyur pahalanya enggak besar-besar. Enggak, sama semua. Ya, kata Rasulullah SAW, li ayyahdiyakallahu rajulan khairun laka min humurin na'am. Orang mendapatkan hidayah berkat kamu satu orang saja. Mendapatkan hidayah, sebab hidayah dari Allah berkat kamu, itu jauh lebih baik daripada harta yang paling mahal sekalipun, kata Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, hadirin, andil kita semua. Tadi dikatakan, Al-Imam Al-Bukhari, Naisabur, banyak ulama-ulama. Akhirnya ketika itu
ada sedikit perselisihan yang akhirnya besar masalahnya. Ulama-ulama di situ mulai khawatir dengan keberadaan Imam Al-Bukhari, diusirlah Imam Al-Bukhari. Seorang Imam Al-Bukhari diusir dari tempat beliau mau berdakwah. Beliau akhirnya memikirkan untuk balik ke kota lahirnya beliau Bukhara. Ketika beliau balik ke kota Bukhara, sama hadirin, tidak diterima beliau. Beliau sudah berada di situ, orang-orang yang ada di Bukhara, ulama-ulamanya pun takut dengan keberadaan beliau, khawatir dengan keberadaan beliau. Akhirnya dibuatlah skema singkat cerita, sultannya meminta kepada Imam Al-Bukhari untuk setiap hari datang ke istana supaya Imam Al-Bukhari mengajarkan kitab-kitabnya kepada anak-anaknya sultan. Apa kata Imam Al-Bukhari? Ilmu itu didatangin bukan mendatangi. Ilmu itu didatangin bukan mendatangi. Hari ini kalau kita diundang sama istana, upload sosial media. Saya diundang bukan ke istana presiden, kantor camat. Bangganya luar biasa. Saya diundang sama lurah. Ini undangannya diupload, difotoin, seakan-akan dekat sama lurah, dekat sama camat. Itu Imam Al-Bukhari diminta datang setiap hari untuk ngajarin anaknya, kata Imam Al-Bukhari enggak. Kesel ini sultan, belum lagi ulama-ulama di Bukhara juga enggak suka dengan Imam Al-Bukhari. Akhirnya buatlah skema diusir lagi Imam Al-Bukhari dari mana? Dari tempat kelahirannya. Sampai beliau disamarkan, lumayan. Waktu itu jarak antara kita naik mobil aja 4 jam hadirin dari Bukhara ke Samarkand. Itu disamarkan hadirin, enggak diterima juga. Setengah yang suka sama beliau, setengah penduduknya enggak senang sama Imam Al-Bukhari. Akhirnya setelah beberapa lama Imam Al-Bukhari, sumpek-sumpeknya jalan Imam Al-Bukhari keluar dari Samarkand. Tepatnya di malam hari raya. Dalam keadaan hati beliau sudah dik hidup di atas dunia, udah sempit hidup di dunia. Orang yang doanya mustajab, minta sama Allah, ya Allah matikan aku daripada dunia ini, angkat nyawaku daripada dunia. Tepat di malam lebaran Idul Fitri diangkat nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak ada orang yang tahu. Tapi lihat cara Allah kalau ingin mengangkat derajatnya seseorang, Allah gak akan pernah bisa melupakannya, gak akan bisa Allah tidak akan menyia-nyiakan jasa orang tersebut. Lihat, di tengah hutan beliau wafat sendirian, tak ada orang siapapun. Subhanallah, harumnya jasad beliau menyebar ke sekeliling orang-orang yang ada di sekitar itu. Ada orang-orang lewat dari hutan itu melihat, mencium ada harum yang begitu luar biasa, sampai didatangilah sumber harumnya, ternyata jasadnya Imam Al-Bukhari di situ. Hadirin, bayangkan yang mungkin kita cuma tahu baca Sahih Bukhari. Kan itu aja yang kita tahu. Yang kita tahu Imam Bukhari kan Sahih Bukhari, udah itu aja kan. Tapi apakah pernah kita mau belajar tentang bagaimana kehidupan beliau, perjalanan kehidupan beliau, supaya kita belajar hadirin. Ya, makanya dikatakan oleh para ulama, kalau ngelihat ulama itu jangan tengok udah jadi ustadz, udah jadi ulama, udah jadi banyak umat. Tengok perjuangan di bidayahnya. Jangan tengok nihayahnya, tengok di bidayahnya. Bagaimana? Semisal yang tadi dikatakan Imam Al-Bukhari perjuangannya, Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa, Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Mereka habis-habisan, istilahnya dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, api semangatnya sehingga harumnya tinggal menyebar. Ibarat bukhur ini hadirin, kayu-kayu yang dibakar itu, ya, makin panas apinya, makin diletakkan bukhurnya, makin cepat wanginya keluar. Maka ini adalah pelajaran untuk kita semua. Ayo, ya, berapa banyak orang-orang yang hari ini masih dikenang haulnya, masih dikenang hari wafatnya, adalah orang-orang yang dedikasinya besar, perjuangan hidupnya mereka untuk Allah dan Rasulullah SAW. Tapi, coba saya mau tanya, 100 tahun yang lalu ada kita nggak yang masih kenal siapa orang yang paling kaya di dunia? 200 tahun lalu siapa orang yang masuk majalah Forbes yang paling kaya di dunia? Ada yang tahu? 200 tahun, 300 tahun yang lalu ada yang tahu? Gak ada di antara kita yang tahu. Kenapa? Khalas, mereka meninggal dunia, mereka bawa hartanya terserah mereka mau kemana, tapi namanya gak akan pernah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat orang-orang yang punya jasa di agama Allah, orang-orang yang senantiasa berjasa untuk Rasulullah dan umat Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah akan senantiasa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua juga, harapan kita dibukakan pintu taufik, pintu hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita semua
insya Allah dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang paling bermanfaat untuk setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian wahai manusia adalah yang paling punya manfaat, yang paling bermanfaat untuk sesama manusia, karena mereka adalah sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah, ziarah mubarakah Sayyidil Habib Umar, alhamdulillah menyelesaikan ziarahnya beliau di Uzbekistan. Setelah itu beliau melanjutkan perjalanan ke Kyrgyzstan, dan itu perjalanan-perjalanan yang mendadak, diminta beliau dalam keadaan waktu yang mendadak. Setelah itu beliau melanjutkan researchnya, sampai sekarang beliau juga masih dalam perjalanannya. Kita doakan juga beliau Sayyidil Habib Umar mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau dilindungi terus oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita gak kebayang hadirin besarnya jasa Sayyidil Habib Umar. Mudah-mudahan insyaallah Allah jaga beliau dan Allah perbanyak lagi orang-orang semisal beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ya atas segala kelancangan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.